Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor malam hari ini. Kebetulan kita ada di makam ini, tapi bukan kita kepingin explore ini malam hari ini. Kita sudah janjian sama teman saya, yaitu Mr. Bon. Jadi sambil nunggu Mr. Bonnya, kita coba explore di sini. Karena janjiannya sama Mr. Bon tadi cari yang tempat agak sepi di tengah makam. Demikian dulurku. Oke, dilanjut. Ini Mr. Bonnya sudah datang, barusan datang. Oke, kita sambung langsung, nanti kita podcastnya sama Mr. Bon. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah Mr. Bon, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Kok ulap mas? Ya ini Mas kok silu mas, aku gak iso pada. Oke. Kita coba, ini senternya kecil padahal ini. Wah, ini malah nggak kelihatan. Ya. Pakai flash saja. Gimana mas? Ini kira-kira Mr. Bon ini mau cerita apa ini? Pengalaman mistis ataupun cerita gini, horornya? Mas. Dulu saya itu masih remaja. Waktu itu saya usia 17 tahun. 17 tahun. Kan rumah saya itu dekat Pesarean, Mas. Pesarean Eyang Suwardi, Jimat Suryo Ngalam. Oh iya, yang iya. ada di Sempondurenan. Dan waktu itu jalan masih belum ada yang aspal, masih Makadam, tanah, batu. Dan saya di rumah sendirian. Ternyata ibu saya tidak ada. Ternyata saya tanya dari mana, datang sudah setelah maghrib jam 7-an malam. Dari mana, katanya dari saudaranya, tapi jalan kaki. Dan di situ hujan itu payungnya dibuka seperti ini mas, jadi kehujanan. Namanya ibu saya kan, kayak kasihan. Di situ katanya ada amit ya, katanya di situ banyak gondoruwonya. Dan akhirnya sampai di rumahnya tetangga Pak Kaimin itu, memang keluarga di situ tahu kalau ibu saya itu didampingi gondoruwo itu. Tapi ibunya Mr. Bon itu nggak tahu bahwa di sebelahnya ada sosok? Tidak, Oh, gitu. tidak tahu mas. Namanya saya itu usia 17 tahun. Dulu sudah pernah angsu kawero atau berguru. Namanya saya itu orang desa, juga di pegunungan pernah berguru. Dan di situ saya dipelajari, saya sama guru saya tentang ilmu-ilmu. Saya juga pernah berpuasa mutih atau puasa Lagu lah ya. Sampai 7 hari 7 malam. Namanya ibu saya seperti itu, saya tersinggung dan saya marah. Akhirnya malam Jumat Legi saya cari yang namanya gondoruwo itu sampai hampir pagi mas. Kalau boleh tahu Mr. Bon itu waktu itu usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun. Oh, 17. Sudah sempat istilahnya berguru ya. Sudah berguru kemana-mana. Memang kalau kita itu orang desa biasanya nggak lombo, biasanya ke gitu. Jember pernah, ke Watu Lo Jejer Jember pernah, ke Kutukawi pernah, ya juga pernah kemana-mana lah. Memang namanya orang dulu kan gitu. Iya. Dan saya tersinggung, ibu saya diganggu seperti itu. Akhirnya saya juga jengkel, marah. Saya malam Jumat Legi dari sungai itu, memang di situ terkenal banyak gondoruwo. Betul. Itu nama-nama gondoruwonya sudah nama, tapi sekarang nggak saya sebutkan karena di sini juga tempatnya makam. Dan malam Jumat Legi itu saya tidak ketemu. Akhirnya besoknya saya lanjutkan Sabtu Legi Pahing, berarti Sabtu Pahing. Sabtu Pahingnya. Sabtu Pahing saya itu lewat sungai. Sungai itu sangat angker sekali,
berkilo-kilo saya lewat. Saya cari, saya teriak-teriak, mana Genderuwo yang namanya ini saya sebutkan waktu itu. Berarti waktu itu Mr. Bon sempat menantang lah istilahnya. Ya, menantang. Dan setelah itu sudah sekitar jam setengah dua mas, setengah dua pagi loh mas. Ya. Saya sendirian, tapi jarak 100 atau 50 meter Iya. itu gak kelihatan apa-apa, cuma ini sudah mengkorok mas. Oh iya ya, bulu kuduk berdiri semua ya. Sebetulnya kami sudah takut mas. Cuma kami sudah 2 hari mencari, Ya. masa sudah mau ketemu nggak saya datangi mas. Saya datangi, yang satu itu berbentuk pocongan, Iya. satunya itu berbentuk hitam berdiri seperti ini. Cuma setelah ada saya langsung jongkok seperti ini, kayak kambing yang kambing hitam itu, Iya. kambing hitam. Dan itu sempat berdekatan seperti ini, namanya waktu itu saya rapal mas. Saya Ya. rapal kok gak bisa hilang-hilang. Iya. Apa saya grogi atau salah ucap saya, gak bisa hilang. Kalau ini manusia kan pasti bisa dipegang. Tak pegang gini mas, seret gini. Sosok kambingnya itu yang Yang pocongan. Oh, yang Sosok kambing saya biarkan karena duduk tidak berbahaya. Oh iya. Cuma matanya cuma ini, yang pocongan sedikit gitu aja. Tak pegang gini kayak kabut mas. Iya. Bahasa Jawanya beluk. Nah, kayak beluk di sud hilang. Berarti benar-benar ini hantu atau pocongan, pokoknya yang Makhluk nggak bisa astral dipegang, nah, nggak bisa dipegang. Saya rapal berkali-kali ya mas ya. Nah setelah itu nggak bisa hilang-hilang. Iya. Akhirnya berkali-kali nggak bisa hilang, saya langsung bicara gini mas, monggo pun saya lari mas. Lari mas, bener mas, lari. Wah jauh, umpama di sana perjalanan saya lari itu, di sana ada menemukan lagi mungkin Ya. saya pingsan. Padahal itu kanan kirinya kebon semua, banyak rumpun bambunya itu yes, Mr. Bon ya. Keluar dari sungai tadi, Iya. saya lari sampai rumah. Saya cerita bukan ke orang tua atau kakak, Iya. cuma saya cerita ke salah satu teman saya, satu beguron. Oh iya, teman Saya spiritualnya. seperti ini ternyata nggak bisa hilang. Ya setelah itulah jadi rapalan-rapalan yang pernah saya pelajari itu saya buang semuanya. Saya buang semuanya dan saya ke Pak Yai. Iya. Wah kemana-mana Pak Yai itu supaya menghilangkan ilmu-ilmu yang seperti itu. Ceritanya seperti itu mas. Itu yang pertama. Mungkin nanti ini ada mas. Nggak apa-apa, diteruskan, durasinya masih panjang mas, ini. Ya kalau yang satunya kan hari ini malam Kamis mas. Ya. Kami tidak boleh cerita yang satu. Oh Mungkin saya iya. bisanya minggu depan Oke, cerita ke oke. sampean lagi. Karena Oke. yang satu ini kalau saya ceritakan di sini sangat rawan sekali. Betul. Sementara seperti itu mas. Jadi cerita Nek, saya. kita nanti tagih janjinya Mr. Bon, dulurku semua. Ya, Para subscriber, nanti insya Allah kita ketemu Mr. Bon, bisa ketemu kembali, kita lanjutkan ceritanya Mr. Bon. Minggu depan. Oke mas, terima kasih. Mudah-mudahan cerita kami ini benar-benar tidak ada rekayasa seperti itu. Ya memang seperti itu. Hanya itu, terima kasih. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami seperti saya mungkin bisa cerita ke Mas siapa Mas? Mas Catem. Mas Cadem. Terima kasih semuanya. Saya juga terima kasih Mr. Bon. Alhamdulillah bisa ketemu sama jenengan dan bisa menceritakan pengalaman pribadi jenengan ke subscriber, ke dulur-dulur semua. Dan kita next berikutnya nanti kita tetap akan ketemu lagi sama Mr. Bon dan menceritakan pengalaman yang berikutnya. Oke dulurku, mungkin cukup sampai di sini. Kita masih ada di makam ini. Jadi karena nggak tahu kenapa Mr. Bonnya tadi mintanya di makam. Oke dulurku, kita cukupkan sampai di sini pertemuan pada malam hari ini.
Ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.